Lail ya. Kita sama-sama baca dulu suratnya ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Dia adalah surat ke-92 dan diturunkan sebelum hijrah, sehingga surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kajian bulan yang lalu ya, September, kita sudah membahas sampai ayat 10 ya, sampai ayat 10. Namun agar ada munasabah, saya flashback sedikit ya. Flashback sedikit tentang surat Al-Lail ini agar ketika kita melanjutkan ke ayat 11 sampai ayat 21 insyaallah bisa nyambung ya. Jadi di surat Al-Lail ini sebagaimana surat-surat yang banyak di juz amma, di juz 30 itu banyak Allah menggunakan lafaz-lafaz sumpah ya, qasam, wawu qasam. Nah, di surat Al-Lail ini Allah bersumpah dengan objek-objek ciptaannya, yaitu berupa ciptaan-ciptaan Allah dan berbagai fenomena ya, yang hakikatnya berlawanan, berbeda ya. Maka di sini disebut ada lail, waktu
waktu malam dan waktu siang. Itu kan pasangan yang tapi hakikatnya dia berbeda, ya. Siang malam, laki-laki perempuan, ya. Jadi siang itu konotasinya terang, ya, maka bisa dikonotasikan siang itu terang, bercahaya, itu adalah hidayah, ya, petunjuk. Malam itu gelap gulita, artinya adalah kesesatan, ya. Kemudian laki-laki dan perempuan. Nah, dengan sumpah ini Allah bersumpah dengan berbagai fenomena, ya, terjadinya pergiliran siang, malam, malam, siang, laki-laki, perempuan yang berlawanan, ya, bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita akan hakikatnya bahwa manusia itu dia akan menempuh jalan yang berbeda-beda dalam menapaki kehidupan, ya. Maka di ayat ini kemudian Allah mencontohkan perbedaan itu. Nah, biasanya perbedaan itu bahwa manusia itu ayat yang sedang ini inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya, ya, usaha kamu itu berbeda-beda. Ya. Di sini yang ingin Allah sampaikan bahwa manusia itu usahanya berbeda-beda, dan kemudian Allah mencontohkan apa bentuk bedanya. Karena perbedaan motivasi, perbedaan persepsi, perbedaan orientasi, bahkan perbedaan fokus, ya, perbedaan itu akan berdampak kepada perbedaan hasil. Ya, jadi perbedaannya itu perbedaan motivasi nanti berujung pada perbedaan hasil, dampak-dampak yang akan didapatkannya. Ya, mungkin kalau dituliskan kita bisa melihat seperti ini. Di ayat ini Allah ingin menggambarkan ada dua tipe manusia, bahwa manusia dalam menjalani kehidupan itu berbeda-beda, dan perbedaan itu kita lihat, ya. Yang pertama al-insan, manusia. Jadi perbedaan di sini bukan hanya perbedaan profesi, ya, tapi yang ditekankan oleh Allah perbedaan motivasi, perbedaan landasan, perbedaan persepsi, perbedaan visi yang akan berdampak kepada perbedaan hasil, ya. Apa itu? Pertama, fa'amman. Pertama disebut apa itu? Diartikan apa di ayat ke Fa'amman a'ta wattaqo. Pertama adalah orang yang di situ adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya, orang al-iman. Dia landasannya memiliki iman. Kemudian dengan keimanannya itu dia berupaya menjadi orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa ini merefleksikan ketakwaannya, ya, mewujudkan ketakwaan pada dirinya dalam bentuk di sini dicontohkan dalam terkait masalah rezeki, masalah harta. Yaitu dia akan melakukan, dimudahkanlah bagi Allah dia untuk memberikan a'ta, yaitu memberi. Ada orang-orang yang dalam hidupnya dengan fondasi keimanannya dia berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan di ayat ini penggambaran takwa itu refleksinya dalam bentuk masalah harta. Maka orang yang seperti itu dia akan mudah memberi, ya, mudah bersedekah, mudah mengeluarkan zakat, mudah menolong orang, ya. Maka apa? Bagi orang-orang seperti ini, maka dampaknya Allah mudahkan al-yusra. Hasil dari dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Coba orang yang di hatinya ada iman, berupaya beramal soleh, bertakwa, kemudian dia refleksikan, dia buktikan ketakwaannya yaitu dengan banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, maka janji Allah fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Coba orang kalau baik,
ya, dia beriman, dia baik, pola pikirnya positif, ya, maka dalam menjalani kehidupan Allah beri ganjaran berupa kemudahan-kemudahan. Maka biasanya kalau seseorang sudah positif cara berpikirnya, maka Allah hadirkan nih, ya, orang-orang yang baik juga, ya, di sekeliling hidupnya, ya. Kemudian Allah hadirkan kemudahan-kemudahan dia berbuat kebaikan dengan cara dia memiliki support system yang baik. Apakah suaminya, anak-anaknya, ya, besti-bestinya adalah orang-orang yang memang memiliki frekuensi yang sama, gitu ya. Jadi kalau kita itu, ya, berupaya untuk menjadi orang yang baik, tapi nggak boleh merasa jadi orang baik, ya. Berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan niat kita itu dengan cara dipertemukan kita dengan teman-teman yang sevisi, teman-teman yang punya visi yang sama. Yaitu apa visinya? Visinya ingin terus memperbaiki diri menjadi orang yang lebih bermanfaat, yang memiliki value lebih tinggi, sehingga kebermanfaatannya semakin meluas. Dipertemukanlah kita dengan teman-teman yang baik. Maka dalam yang harus kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini manusia itu memiliki energi yang saling menularkan. Ya, kalau energi kita tadi landasannya iman, ketakwaan, maka kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang energinya sama, ya, kita kalau punya teman sefrekuensi, kalau bahasa sekarang, ya, sefrekuensi, asik nggak? Enak, ya? Enak sefrekuensi, gitu ya. Pas kita jalan-jalan ke mall karena kita sefrekuensi, udah waktunya sama dulu yuk, sefrekuensi, enak. Tapi kalau kita jalannya sama orang yang nggak memperhatikan waktu-waktu sholat dan mudah meninggalkan sholat, pas kita gaul sama mereka, sholat aja, ya. Nah, artinya energi ini yang menular. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang energinya positif, baik, maka insya Allah, ya, maka kita akan tertular energi yang positif. Makanya dalam Islam su'ul khuluqi yu'adi, ya. Jadi karakter, attitude yang negatif itu menular. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang, mohon maaf, energinya lebih rendah dari kita, ya, meskipun kita energinya positif, energinya tinggi, wah, kita bangun udah dari tahajud, ya, habis tahajud langsung tuh sholat subuh berjamaah, terusnya itu secara ruhiyah kita udah berusaha, kemudian kita setelah itu olahraga lari, ya, masa Allah kita mengisi hari untuk Allah sudah, untuk jasmani kita juga olahraga, itu kan kita fresh, ya. Tiba-tiba pas waktunya jam 9 kita ketemu temen yang energinya lebih rendah dari kita, nggak sama energi, dia tiba-tiba ketemu sama kita curhat, kemudian curhatnya tuh yang ngeluh, gitu. Pokoknya kesal minum, tiba-tiba kita yang tadinya fresh bisa saja tertular jadi ikut-ikutan melehoi. Ya, itu bahayanya. Maka kita diperintahkan untuk tadi berteman dengan orang-orang yang solihah, orang-orang yang baik, karena supaya energi positifnya itu menular ke kita, ya. Makanya kita disuruh setidaknya bergaulan dengan orang-orang yang sefrekuensi, sehingga ketika kita memiliki keinginan untuk berbuat baik, teman-teman kita support, ya kan? Teman-teman kita support. Tapi jangan hanya dicukupkan di situ, Bu. Bergaul juga sama orang yang memiliki energi lebih takwa dari kita, lebih berilmu dari kita, lebih luas wawasannya kita, energinya di atas kita. Ini yang penting. Jangan yang sefrekuensi aja, asik-asik aja gitu, ya. Tapi sekali-kali kita pun harus berinteraksi dengan orang yang memiliki energi lebih tinggi dari kita, ya, dari sisi ilmunya, dari sisi wawasannya, dari sisi kesuksesannya, dari sisi segala hal yang itu membuat kita terinspirasi, ada keinginan untuk mengikuti dia, dan dia biasanya juga akan mengangkat kita, gitu ya, memotivasi kita, mensupport kita. Nah, benar. Jadi bergaulah dengan frekuensi dan di atas, ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu, maka apa janji Allah?
ya, masalah harta dia dengan akan mudah memberikan hartanya. Pas banget hari ini kita ya, insya Allah ada munasyarah Palestina ya. Insya Allah ada, mudah-mudahan tambah semangat nih, kasihnya gede nih di Allah ya, amin gitu ya. Jadi bagi orang bertakwa dia akan mudah memberi karena dipercaya bahwa harta itu adalah titipan Allah. Semakin banyak kita memberikan harta di jalan Allah, semakin percaya Allah menitipkan hartanya pada kita. Ya, itu dia. Kenapa dermawan itu hartanya kok habis-habis? Karena dipercaya Allah, dititipin sama Allah. Oh, dia kalau dititipin benar disalurkan 25% untuk zakat, sekian untuk sedekah, sekian untuk yatim, sekian untuk Palestina. Jadi Allah percaya, dititipin aja gitu ya. Tapi kalau kita dititipin harta oleh Allah di kelompok kedua, ya yang dia itu tidak bertakwa, dia ingkar, manusia yang ingkar. Jadi dia bukan iman landasannya tapi ingkar. Orang yang ingkar kepada Allah. Nah, kemudian apa? Kalau dia ingkar, dia kadzdzaba. Qalina shaddaqa bil husna, percaya sama pahala, percaya sama janji Allah, percaya sama surga, sehingga kepercayaan itulah yang membuat dia mudah melakukan kebaikan, mudah berderma, karena percaya setiap yang kita keluarkan setidaknya Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih lagi gitu ya. Nah, sehingga orang yang ingkar ini, maka apa? Mindsetnya apa? Kadzdzaba, tidak percaya pada wakadzdzaba bil husna, tidak percaya sama janji-janji Allah berupa pahala, tidak percaya dengan janji-janji Allah berupa surga, sehingga dia menyepelekan, ya, berpikir malah saya capek-capek cari duit gitu ya, biar ngumpul suruh bagi-bagi orang gitu ya. Gue capek cari harta, ngumpulin aset segala macam, tiba-tiba harus keluarin sumbangan untuk Palestina, sumbangan untuk gempa dan sebagainya. Terasa seperti itu karena kenapa? Karena dia ya mendustakan janji-janji Allah berupa al-husna. Al-husna itu surga. Janji surga, janji Allah lipat gandakan, janji pahala, itu mereka kurang percaya. Bukhlu, pelit, ya. Nah, pelit, berderma, kikir, bakhil, meregehe, ya. Susah diajak sedekah tuh, ya. Susah karena mindsetnya tadi dia tidak percaya atas janji Allah. Maka kisah kemarin ketika Rasulullah bilang kasihlah kurma ini kepada keluarga yang du'afa, ya, dahan yang melambai ke rumahnya adalah orang du'afa itu kasih, tapi dia kata Rasul nanti kamu akan digantikan oleh Allah pohon kurma yang lebih baik di surga. Apa jawabannya? Cuma segitu tawarannya, kan gitu jawabannya. Nah, ini menunjukkan dia kadzdzaba bil husna, mengingkari atas janji berupa pahala dan surga, yang kemudian membuat dia sikapnya dia jadi orang yang kikir. Nah, orang yang kikir apa janji Allah? Janji Allah fasanuyassiruhu lil usra. Nah, orang kikir itu maka Allah mudahkan baginya kesukaran al-usra, ya. Masya Allah ya. Orang-orang kalau kikir itu urusannya jadi sulit, Bu. Contoh ya, orang terkenal kikir, orang semua satu komplek tahu dia kikir banget gitu ya. Dia mau cari asisten rumah tangga, dan orang biasanya ya kalau di komplek itu kan asisten rumah tangga misalnya orang perkampungan dari di luar komplek kita, mereka udah saling kenal. Ibu komplek ini itu yang paling terkenal, ibu itu. Pas tahu ibu itu lagi butuh khodimah asisten, gak ada yang mau. Pelit orangnya, gak ada yang mau. Susah kan urusannya, meskipun dia hartanya banyak. Orang-orang yang dia mau cari kerja yang pulang pergi, tapi karena dia kikir terkenal, orang akhirnya gak ada yang mau kerja sama dia. Akhirnya sulit gak hidupnya?
sulit. Tapi kalau seseorang itu terkenal dia itu ar-rasikh, orang yang dermawan, mudah memberi, ya. Kalau dia butuh asisten rumah tangga berebut. Mau sama siapa kerjanya? Mau ini. Karena udah dengar dari yang lain-lain, oh dia mau orangnya apa aja dulu dibawa segala gitu ya. Seperti orang pelit itu hidupnya akan dimudahkan bagi Allah kesulitan-kesulitan. Dan sumber kesulitan yang paling luar biasa adalah neraka. Ya, jadi kalau kita memilih hidup menjadi orang yang negatif cara berpikirnya, negatif perilakunya, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang sulit dalam hidupnya, ya, Ibu. Jadi salah satu yang membedakan orang itu juga fokusnya. Jadi kalau kita fokusnya dalam hidup ini fokusnya hal-hal yang negatif, maka kita akan mendapatkan hal yang negatif. Jadi manusia itu akan mendapatkan apa yang dia fokuskan. Contoh ya, begini. Ketika seseorang dia baru belajar ke masjid, tadinya jauh banget dari masjid, nggak pernah ke masjid. Pas ke masjid, dia datang ke masjid, dia ngelihat di masjid itu, oh ternyata di masjid itu nggak semuanya ibadah ya. Ada yang tidur-tiduran, ada yang main game, ada yang mojok gibah, ya kan, macam-macam tuh dia lihat. Ada yang gitu ya, ada yang berantem, anak-anak itu rali-rali berantem. Akhirnya dia berpikir ya, dia cerita sama orang yang nyuruh dia ke masjid. Saya nggak mau ke masjid lagi sama aja. Saya pikir di masjid itu orang baik semua. Saya pikir di masjid itu orang ibadah semua. Pas saya lihat kok di masjid itu banyak orang gosip juga, gibah juga, ada orang tidur-tiduran, ada yang lari-lari, ada yang main game gitu. Akhirnya kata orang yang nyuruh nih, guru ngajinya, ya udah kalau kamu emang nggak mau ke masjid, nih besok ya sekali aja kamu ke masjid ya besok ya. Tapi kamu itu bawa segelas air putih dan isinya penuh, kamu bawa itu nanti ke masjid, kemudian kamu keliling masjid. Syaratnya tidak boleh ada yang tumpah setetes pun, ya, tidak boleh tumpah setetes pun. Akhirnya dia melakukan itu. Besoknya dia ke masjid bawa segelas air putih, ya, dia jalan keliling masjid gitu ya. Nah terus ya muter-muter sampai selesai, akhirnya balik ke rumah dan cerita. Dia senang banget nih airnya nggak tumpah karena syaratnya tidak tumpah ya. Alhamdulillah airnya nggak tumpah. Akhirnya ditanya, pada saat kamu ke masjid, kamu lihat nggak orang tidur-tiduran? Enggak. Kamu lihat nggak tadi ada orang yang lagi lari-lari itu? Enggak. Lihat nggak ada orang yang mojok gosip gibah? Enggak. Kenapa kamu enggak lihat? Ya karena aku fokus liatin air gitu. Jadi dia tidak ngeh ya, tidak fokus dengan yang di luar apa tujuan dia, yaitu supaya airnya tidak jatuh. Begitulah sesungguhnya hidup kita, Ibu. Hidup kita kalau jelas tujuan kita, fokus, maka kita tidak akan mudah terdistrak sama hal-hal yang enggak penting. Ya. Kalau hidup kita ini udah jelas tujuannya, apa tujuan kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ya, tujuan tertinggi hidup kita adalah untuk ibadah. Kemudian apa lagi? Kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat. Sukses apa? Sebagai istri, suksesnya seorang istri adalah pada saat kita meninggal dunia, suami kita ridho. Ya, kita hari ini ya sedang diperlihatkan ya seorang istri yang sukses, ya, Marisa Haq ya Bu ya. Suaminya ridho. Ya Allah, kalau Engkau yang ngambil aku ikhlas gitu ya. Kita diperlihatkan hari ini bahwa suksesnya seorang istri ketika kita terkubur, suami kita ridho atas pengabdian kita, atas pelayanan kita. Kita fokus untuk menjadi istri yang senantiasa dapat ridho suami. Atau kita dalam hidup fokus bisa mengantarkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang soleh, yang kelak mereka menjadi anak-anak yang sukses mulia dunia akhirat. Fokus kita ke situ. Maka kira-kira kita punya waktu enggak untuk ngeliatin aib orang? Tidak.
Kita akan fokus dengan diri kita sendiri. Kita fokus dengan hidup kita. Bagaimana saya terus bertumbuh menjadi orang yang semakin bermanfaatnya semakin meluas. Bagaimana saya bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi memahami agama. Bagaimana saya bertumbuh memiliki skill yang terbaik yang itu akan mengangkat ekonomi kita. Kan itu. Sehingga orang yang jelas tujuan hidupnya, fokusnya, maka sama Allah fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan baginya untuk mencapai tujuannya yaitu surga. Ya, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan hidup di dunia, dan itu akan mengantarkan pula kebahagiaan akhirat. Jadi kita mendapatkan apa yang kita fokus. Jadi kalau hari ini banyak orang yang sibuk dengan aib orang, sibuk dengan kelemahan orang, sibuk dengan hidup orang, itu berarti dalam hidupnya dia belum punya fokus. Sehingga sibuk menilai orang, sibuk mencari kekurangan orang. Dia lupa sama diri. Ini yang penting. Jadi tentukan fokus kita yang jelas, hidup kita mau apa. Kita mau meninggal dalam kondisi husnul khatimah, kita ingin meraih ridho Allah, kita ingin meridho suami, kita mau menjadi ibu yang sukses, yang bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Ketika fokus sama itu, maka seluruh energi kita, seluruh pikiran kita akan keluarkan untuk mewujudkan impian-impian kita, goal-goal kita dalam hidup. Jadi tidak ada waktu untuk yang remeh temeh gitu. Ya Bu ya. Maka tadi kalau kita dengan landasan iman, landasan takwa, kemudian kita berbuat baik apapun ya, kalau di sini berbuat baiknya dengan bersedekah, maka janji Allah aku akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Orang baik itu hidupnya akan dibaikkan oleh Allah. Nasibnya akan baik, Bu. Yakin? Ya? Orang baik nasibnya akan baik. Bukan berarti dia nggak dapat ujian, dia tetap akan dapat ujian sebagaimana manusia lainnya. Tapi kalau orang yang baik, maka dalam dia menjalani ujian, Allah hadirkan orang-orang yang mampu ya membersamainya sehingga dia mampu menjalani ujian dengan baik. Mungkin dia punya guru spiritual, punya murabbiyah yang dia bisa curhat dan memberikan nasihat-nasihat yang bikin dia bisa sabar untuk menjalani ujian tersebut. Dia punya support system, teman-teman yang sangat luar biasa. Ketika dia sedang down, dia sedang sedih dengan ujian, maka teman-temannya datang untuk mensupport, mendoakan, menghiburkan, bahkan menghiburnya. Yuk udah gitu, yuk kita ini gitu. Diajak jalan-jalan supaya dia sedikit fresh gitu ya. Maka Allah mudahkan tuh bagi hamba tersebut bisa melewati ujian. Ya. Karena ada support system ya yang membackup dia, guru ngajinya, teman-teman likonya, ya, suaminya. Maka meskipun ujian itu sangat dahsyat, dia akan dimampukan, dimudahkan oleh Allah untuk menapaki jalan ujian tersebut sampai nanti pada akhirnya dia akan Allah berikan hadiah atas kesabarannya. Beda dengan orang yang ini, orang yang ingkar, dia tidak percaya dengan surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan-jalan menuju kesulitan. Orang kalau memang tabiatnya negatif, ya negatif tabiatnya, maka dia akan juga ketemunya dengan teman-teman yang buruk juga, lingkungan yang buruk, gitu ya. Ya akhirnya dia pun ketika mendapat ujian karena teman-temannya buruk, ya mengajarkan hal-hal yang buruk. Akhirnya ujian itu yang sesungguhnya yang diniatkan oleh Allah untuk raf'ul darajah, untuk menghapus dosa, justru ujian itu membuatnya semakin terpuruk. Ya. Gitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka inilah pilihan jalan hidup. Kita mau yang mana? Mau yang positif atau yang negatif? Mau yang beriman atau yang ingkar? Mau yang takwa atau yang ingkar?
Mau percaya enggak sama janji-janji Allah berupa pahala dan surga? Ya, maka nanti dampak dari apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan itu berdampaknya sampai nanti ke akhirat, yaitu surga dan neraka. Itu ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan ayat 11-nya. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kalau kita berbuat baik, maka nanti Allah akan mudahkan kita juga. Memudahkan apa Bu? Berbuat kebaikan. Ya, makanya ulama salaf mengatakan dalam sebuah asarnya, min sawabil hasanah, al hasanatu ba'daha. Ya, jadi pahala berbuat kebaikan itu yang langsung kita dapatkan adalah yaitu akan dilanjutkan dengan kebaikan yang lain. Ya, jadi pahala kita berbuat baik itu adalah setelah berbuat baik itu kita akan berbuat baik lagi. Ya, seperti itu. Ketika kita bersedekah, maka pada saat yang sama kita itu juga akan mendapatkan kebaikan lagi. Itu rasa bahagia. Nah, sama wa min jaza'is sayyi'ah, dan balasan atas keburukan yaitu keburukan selanjutnya. Ya, kalau kita malam tahajud, bangun tahajud, kita nggak hanya sholat, maka akan dimudahkan lagi untuk zikir, dimudahkan lagi untuk berdoa, dimudahkan lagi untuk istighfar, dimudahkan lagi untuk tilawah. Artinya kebaikan itu akan menularkan kebaikan gitu ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka balasan atas kejahatan itu dia juga akan melakukan kejahatan lain. Mohon maaf kalau orang ya mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka ketika harta itu dapat, maka dia akan didistribusikan juga pada hal yang haram. Contoh, harta dari korupsi, maka dihabiskan harta korupsi itu pada hal yang haram juga, main perempuan, minum, berjudi, kan seperti itu, lingkaran setan. Maka yang kita syukuri ya, ketika kita berbuat baikan maka akan ada kebaikan lagi yang kita lakukan. Kayak kita hari ini, ya, kita datang ke sini pertama niatnya tholabul ilmi. Ternyata dari tholabul ini melahirkan silaturahim. Kemudian melahirkan apa? Sodako. Hari ini kita akan bersedekah gitu ya. Ada tromol, otomatis bersedekah. Apalagi hari ini kita akan ada munasyarah Palestina. Artinya kebaikan itu pahalanya adalah yang terlihat langsung adalah kita akan dimudahkan melakukan kebaikan lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya. Nah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya. Tadi ya, orang-orang yang bakhil, yang mereka itu merasa tidak perlu pertolongan Allah, ya. Wa kadzdzaba bil husna, ya, dia tidak ingkar terhadap al-husna, pahala-pahala, janji-janji Allah serta surga, maka dimudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Wa ma yughni anhu malahu idza taradda, maka sungguh ya hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ya, harta aset yang di dunia dikumpulkan dan dia berpikirnya, mindsetnya ada, saya udah capek-capek ngumpulin harta, ngapain harus berbagi, ngapain harus memberi, ngapain harus keluarin zakat gitu ya. Nah, padahal nanti harta itu justru tidak berguna kalau dia sudah meninggal. Ya, harta itu ya akan menjadi hisab yang luar biasa. Ya, jadi kalau harta itu hisabnya dua pertanyaannya. La tazulu qadamul 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', ya. Jadi tidak akan bergerak langkah seorang hamba nanti di yaumil hisab kecuali akan ditanya 4 perkara. An umrihi, dari umurnya dihabiskan untuk apa? Ya. Kemudian an ilmihi,
ilmunya. Digunakan untuk apa ilmunya? Ya, jasad, ya, kesehatan, umur, kemudian ilmihi, umrihi. Ada yang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Tapi ketika pertanyaan terkait harta, ya, pertama min ainaktasabah wa fima ablah, ya. Pertama kalau harta 2 item pertanyaannya, yaitu dari apa dia dapatkan, cara apa dia dapatkannya, dengan cara apa dia mendapatkan hartanya. Kemudian bagaimana mendistribusikannya, membelanjakannya untuk apa saja, ya. Maka harta yang dikumpulkan di dunia, aset-aset yang dikumpulkan bahkan belum dizakatkan, belum dikeluarkan zakatnya, itu kelak di akhirat justru menjadi hal yang akan memberatkan di yaumil hisab. Bahkan dalam surat Ali Imran 180 Allah katakan nanti emas yang dikumpulkannya akan dipanaskan di api neraka dan digosokkan ke dahinya, ke punggungnya. Ini rasakan harta yang kau simpan-simpan di dunia. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Jadi justru harta itu tidak akan berguna kalau dia udah meninggal. Bahwa nanti di yaumil hisab tidak ada lagi alat tukar. Alat tukarnya kalau di dunia masih rupiah, masih dolar. Tapi nanti di yaumil hisab alat tukarnya adalah pahala dan dosa, gitu ya. Pahala dan dosa. Nah, kemudian inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda, ya. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Nah, artinya meskipun manusia itu, ya, dia bisa memahami efek positif dari perbuatannya atau efek negatif dari perbuatannya, namun menjadi hak Allah, menjadi kewajiban Allah, Allah menetapkan bagi dirinya, Allah menetapkan pada zatnya, karena bentuk rahmat dan karunia Allah kepada makhluk-makhluknya, maka Allah memberikan hidayah, petunjuk agar hamba-hambanya ini tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan. Maka diturunkanlah, ya, hidayah, kemudian diturunkanlah para rasul, ya, para rasul yang diberi tugas untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah, ya. Nah, jadi Allah lah, ya. Jadi Allah lah dengan rahmatnya, karunia-Nya, Allah kemudian memberi petunjuk kepada kita agar kita tidak salah dalam mengambil langkah menjalani kehidupan, ya. Jadi tidak ada, supaya apa? Supaya tidak ada alasan atau hujah, ya, nanti di hari kiamat, ya saya begini kan, saya nggak pernah ada yang ingetin gitu, saya nggak pernah gitu, ya, nggak pernah dikasih tahu gitu kalau ini akan berujung kepada neraka gitu. Supaya tidak ada hujah seperti itu, maka Allah beri hidayah, diberi petunjuk, dan bahkan Rasulnya diturunkan untuk membimbing umat ini agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan cara yang baik dan berakibat pada kebaikan juga, ya. Jadi itu, ya, Allah memberikan bahwa Allah menetapkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, bahkan diturunkan juga para rasulnya. Di ayat 13-nya, wa innalana lal akhirata wal ula. Nah, ini juga Allah tegaskan kembali, ya, karena mindset kita, persepsi kita terkadang salah, ya. Ketika ditanya, dunia ini milik siapa? Bu, dunia milik siapa? Milik Allah. Tapi banyak orang yang nggak sadar itu, sehingga untuk mencari dunia, dia justru menjauh dari pemiliknya, ya kan? Padahal kalau kita di sini orang wa innalana lal akhirata wal ula.
bahwa Allah lah pemilik akhirat dan pemilik dunia. Jadi kalau kita nyari dunia, ya, maka dekatilah pemiliknya, bukan menjauh. Ya, yang selama ini banyak terjadi ketika orang sibuk bekerja, ketika orang sibuk berbisnis, orang sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya, mereka meninggalkan Allah, menjauhi Allah, tidak menjalankan kewajiban ibadahnya kepada Allah. Seakan-akan kalau dunia itu bukan Allah pemiliknya. Berapa banyak orang yang menginginkan dunia, datangnya ke gunung apa, Bu? Gunung apa? Gunung Kawi. Ada yang tahu ya, Bu ya? Gunung Kawi. Mau buka usaha, mau buka restoran, datangnya ke Gunung Kawi bawa centong. Ya? Nanti centongnya itu disyarat-syaratin, nanti masakannya enak pakai centong itu. Berapa banyak? Jadi seakan-akan menganggap bahwa dunia ini miliknya setan. Ya kan? Seakan-akan dunia ini milik setan. Jadi kalau mau cari dunia, jauhin Allah. Lari ke setan gitu ya. Banyak orang yang pengen dunia justru menjauh dari Allah. Gak sadar bahwa dunia ini milik Allah. Dekati pemiliknya. Maka sebenarnya di Al-Quran itu Allah terus meyakinkan kepada kita bahwa kalau ingin dunia, ingin kemudahan, ingin harta, ingin rejeki, ya datanglah, bertakwalah kepada Allah. Ayat 1000 dinar hafal? Ya, jangan kalah sama Prilly ya. Prilly hafal itu artis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Jadi kata Allah, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar, makhraja, solusi bagi setiap kesulitannya. Kalau orang bertakwa tadi fasanu yasiruhu lil yusra, itu janji Allah banyak di Al-Qur'an. Bahwa kalau kita ingin rezeki lapang, ingin kemudahan, datangi pemilik dunia ini yaitu Allah. Bertakwalah engkau. Niscaya aku akan memberikan makhraja, jalan keluar bagi setiap kesulitanmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan memberimu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, gitu Bu ya, dari jalan yang kita tidak duga. Maka orang yang soleh, orang yang bertakwa itu hidupnya Bu, mohon maaf santai, terlihatnya nyari rezekinya kayaknya santai, tapi Masya Allah. Nah, kita lihat orang Arab bagaimana Bu, santai banget cari dunia. Ya kan? Itu kalau kita coba buka toko, displaynya itu keren banget. Desain displaynya kan keren. Itunya pakai ada kasir khusus gitu ya, pakai. Ya, orang Arab kalkulator aja butut. Gitu. Naroknya asal-asalan. Kayaknya kerjanya main-main gitu ya. Orang Arab itu ntar azan tutup gitu ya Bu ya. Azan tutup kan? Ini gitu, santai hidupnya, tapi rezekinya Masya Allah, mereka itu kaya-kaya ya. Gitu ya. Padahal kayaknya asal-asalan cari rezekinya. Nah, apa kuncinya? Takwa. Jadi bahwa cari rezeki itu ya sekedar menjalankan ikhtiar aja. Hasil mah Allah gitu ya. Kalau kita kan ya sampai banting tulang katanya. Tulang sampai dibanting-banting gitu ya. Pergi subuh, pulang malam gitu ya. Masya Allah, kita ngejar dunia sampai kayak gitu. Ya itulah. Jadi bahwa ketika kita menginginkan dunia, dekati pemiliknya yaitu Allah. Sehingga kita ngejar dunia nggak ngoyo-ngoyo banget, nggak capek-capek banget, tapi kayaknya rezekinya dimudahkan. Ya? Dimudahkan rezekinya. Ya, seperti itu udah banyak ya merasa ya. Nah kemudian seperti itu ya Bu ya. Jadi
Jangan menganggap kalau Allah itu hanya pemilik akhirat. Nah, ini kita seringnya kalau akhirat gitu ya, milik Allah gitu ya. Dunia enggak gitu. Maka kita tuh jadikan bahwa aktivitas kita meskipun aktivitas duniawi, berbisnis, dagang, ya pokoknya hal-hal yang kelihatannya duniawi tapi niatnya adalah untuk akhirat. Kenapa sih getol banget usaha? Ya saya pengen mengikuti contoh dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainab bin Jahsin, yang memiliki keterampilan. Beliau suka membuat keterampilan, tenunan segala macam, yang itu saya kalau sekarang menjadi souvenir gitu, dijual, menghasilkan income, dan income yang didapatkan itu adalah untuk menyantuni anak-anak yatim. Makanya Zainab bin Jahsin disebut Ummul Yatim, ibunya para anak yatim. Dari mana? Dari hasil dia usaha. Kita ingin bahwa ketika kita memiliki kemampuan finansial bukan untuk kaya, tapi untuk menyempurnakan ibadah kita. Ya, kita punya harta banyak untuk apa? Untuk kita bisa setiap hari sedekah subuh, yang recehan lah, sedekah subuh 5.000, 10.000 gitu ya. Kemudian nanti ada hari Jumat lagi, seminggu, siklus seminggu, kita diharapkan bisa bersedekah lebih besar di hari Jumat, insya Allah nanti kita ya, di hari Jumat kita sedekah lebih besar. Kemudian dalam siklus sebulan ada yang namanya zakat profesi, penghasilan, kita keluarkan lagi harta kita. Nanti siklus setahun kita ketemu namanya kurban. Belum lagi umrah, belum lagi haji. Apalagi kalau haji furoda. Ya, perlu banyak harta untuk, maka orang Islam ya berbisnis, berusaha, ya, bekerja bukan untuk kaya, tapi untuk menyempurnakan ibadah kita supaya royal sodakoh. Ya. Jadi kalau ekonomi kita bertumpu kepada ekonomi syariah, maka akan melahirkan orang-orang kaya yang dermawan. Tapi hari ini ekonomi kita bertumpu pada sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme melahirkan orang-orang kaya yang hidupnya hedons, beli mobil Ferrari, beli mobil ini, flexing, pamer, ya, sehingga jurang kemiskinan dan orang kaya itu semakin melebar. Disitulah kemudian muncul, ya, penyakit sosial. Maka kalau kita orang-orang yang soleh diberikan harta yang terbaik ada di tangan orang yang soleh, maka hartanya itu akan dirasakan manfaatnya oleh orang yang lebih banyak. Ya, jadi kalau kita semakin kaya, jangan style kita, gaya kita yang semakin wah, tapi level sodakohnya yang diperhebat. Begitu kalau dasar kita berbisnis, berusaha karena Allah. Jadi niatnya pengen bisa royal sodakoh ya. Nah kemudian fa'angzartukum naram taladdo ya. Ya kemudian ya Allah peringatkan kamu dengan api neraka yang menyala-nyala. Sekarang kan ada istilah menyala bunda, menyala abang. Wih, maksudnya apa nih neraka gitu ya? Oh menyala itu maksudnya apa sih gitu? Oh, semangat ya gitu ya. Menyala abang gitu ya. Padahal Allah kalau di sini tuh menyala tuh neraka. Aduh, ya, menyala gitu ya. Kata Allah, ya Allah mengancam dengan api neraka yang nyala. Diperuntukkan pada siapa? La yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Nauzubillah. Allah mengancam dengan api neraka yang menyala-nyala, yang dimasuki hanya orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Nih ayat 16-nya, yaitu alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, kadzdzaba itu orang yang mendustakan, yang ingkar kebenaran. Ya, al-haq, kebenaran dari Allah. Jadi setiap orang yang mengingkari kebenaran Islam, kebenaran Allah, kebenaran Rasul, itu disebut orang yang mendustakan. Ya, makanya ketika mengartikan sombong, al-kibru, yaitu raddul haq. Orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran.
Apa maksudnya orang menolak kebenaran? Adalah orang yang menolak Islam. Kita udah disampaikan dakwah kepada mereka. Saya ada dialog Pak Zakir Naik gitu ya. Orang non muslim mendengarkannya, dan dari hasil debat itu kemudian akal dia mengakui, oh benar ya agama Islam gitu. Hatinya juga benar, tapi dia menolak, nggak mau bersyahadat. Berarti dia orang yang sombong dan orang yang paling celaka, ya, karena dia menolak kebenaran Islam. Ya, itu. Tapi bagaimana dengan orang kafir yang belum sampai kepada mereka dakwah? Nah, ini jadi PR kita, jangan-jangan yang salah kenapa nggak dakwahin mereka gitu ya. Ya, kecuali mungkin orang-orang tertentu yang dia keinginan tahu dia besar sehingga dia mencari kebenaran, maka nanti berujung kepada dia masuk Islam. Ya. Yaitu orang yang paling celaka adalah orang yang mendustakan lagi membangkang, ya, mendustakan dan mengingkari, yaitu orang yang berpaling dari iman. Nauzubillah, orang yang murtad. Orang yang tadinya sudah beriman tapi hanya gara-gara ekonomi atau hanya gara-gara percintaan, jodoh, akhirnya dia menukar keimanannya, maka inilah yang disebut dengan orang yang paling celaka. Ya, udah pernah beriman, ya, bukannya imannya itu diperdalam, ya, malah dia tidak perdalami, kemudian akhirnya dia murtad. Nauzubillah min zalik. Ya. Kemudian wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka. Yang akan dijauhkan dari neraka yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Kalau ditanya siapa yang paling bertakwa, Ibu, jawabannya apa? Siapa yang paling bertakwa? Pasti Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Karena Rasulullah pernah ya bersabda bahwa seandainya keimanan seluruh orang Islam di dunia ini ditimbang dengan keimanannya Abu Bakar, niscaya keimanan Abu Bakar itu akan lebih berat. Subhanallah ya, Masya Allah. Seperti itu keimanan Abu Bakar. Maka ayat ini para ulama mufasir bersepakat yang dimaksud dengan ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah ya. Jadi siapa tuh orang yang paling bertakwa? Yaitu di sini maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang membuat beliau menjadi orang yang sangat bertakwa? Ya, As-Siddiq yang membenarkan apa-apa yang dikabarkan Rasul, dia langsung percaya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika yang lainnya udah beriman, kemudian Rasul ngaku bahwa Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, hanya dalam semalam. Yang tadinya sudah beriman itu ragu-ragu jadi orang munafik, bahkan ada yang berpaling jadi kafir lagi. Tapi ketika itu ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kalau ada orang ngaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam semalam, apakah kamu percaya? Dia balik bertanya, siapa yang ngomong? Muhammad. Wow, sodaktu, gitu ya. Muhammad yang mengaku gitu, aku percaya. Sejak itulah akhirnya Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini juga ya terkait masalah Abu Bakar As-Siddiq nih, orang yang paling bertakwa. Di ayat 18-nya ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang paling bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya ya di jalan Allah ya untuk membersihkan diri. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ya menginfakkan hartanya. Kalau maksud dari hadis ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan 7 orang budak, ya, 7 orang budak. Dan untuk membebaskan budak itu membelinya dulu dengan harga yang sangat mahal. Dan salah satu budak yang dibebaskan dan terkenal adalah Bilal bin Rabah. Pada saat Bilal bin Rabah sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf,
Kemudian melintas, Abu Bakar menyaksikan itu, kemudian menyuruh, hentikan penyiksaan kepada Bilal, aku akan beli budak ini. Nah, akhirnya Umayyah ya memberi harga yang sangat tinggi untuk menjual Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar membayar dengan sangat mahal. Setelah menjadi budaknya, kemudian Abu Bakar membebaskan Bilal. Tidak jadi budak tapi menjadi orang yang merdeka. Dan pada saat peristiwa itu, wah banyaklah opini-opini yang ngapain Abu Bakar itu bebasin budak Bilal? Ada budak yang lebih keker, yang lebih hebat, yang bisa membantu dia gitu, yang bisa berguna buat Abu Bakar. Kenapa itu? Banyak yang ngomong. Terusnya bahkan ayahnya Abu Quhafa bilang gini, Abu Bakar, kamu tuh kalau mau bebasin budak, mbok ya yang bermanfaat, yang bisa kamu pakai tenaganya, yang bisa nolong kamu nantinya. Karena selain Abu